Sebelum piramida berdiri, sebelum manusia menulis sejarah, bahkan sebelum ladang pertama ditanam, manusia sudah makan. Dan yang mengejutkan, beberapa makanan itu belum pernah benar-benar hilang. Makanan ini telah melewati zaman es, runtuhnya peradaban, wabah, dan perang manusia. Namun tetap bertahan, hingga hari ini. Inilah 15 makanan yang dimakan manusia sejak zaman prasejarah, dan masih kita makan hari ini. 15. Kurma. Di lingkungan gurun yang keras dan kering, kurma menjadi penopang hidup manusia. Bukti arkeologis menunjukkan kurma telah dibudidayakan sejak sekitar 6.000 tahun lalu. Biji kurma ditemukan di situs-situs Mesopotamia dan Mesir kuno dalam konteks penyimpanan pangan, menandakan perannya sebagai cadangan makanan penting. Kurma dipilih karena sifatnya yang hampir sempurna, manis alami, kaya energi, dan dapat disimpan lama tanpa teknologi rumit. Salah satu bukti paling terkenal berasal dari Masada, Israel, di mana biji kurma berusia hampir 2000 tahun berhasil ditumbuhkan kembali. Bagi peradaban kuno, kurma bukan sekadar buah, melainkan bekal hidup di lingkungan ekstrim. 14. Keju. Susu segar cepat basi, dan manusia Neolitik menyadari itu. Bukti awal pembuatan keju ditemukan di situs Neolitik Eropa Tengah dan Polandia, berupa saringan keramik berlubang berusia sekitar 7.000 tahun. Analisis kimia menunjukkan adanya residu lemak susu yang terpisah dari cairannya. Ini menandakan manusia sudah memahami proses pemisahan, bahkan tanpa pengetahuan kimia modern. Dengan mengolah susu menjadi keju, manusia menciptakan makanan yang lebih tahan lama dan lebih mudah dicerna. 13. Susu fermentasi. Ketika manusia mulai menjinakkan hewan ternak, mereka menghadapi satu masalah besar. Sebagian besar orang dewasa tidak mampu mencerna susu segar. Fermentasi menjadi solusinya. Bukti arkeologis tertua ditemukan pada tembikar Neolitik di Anatolia dan Eropa Tenggara, berusia sekitar 7.000 tahun, melalui analisis residu lemak susu. Fermentasi mengubah susu menjadi lebih tahan lama dan mudah dicerna. 12. Anggur fermentasi, atau wine. Wine lahir bukan dari rencana, melainkan dari ketidaksengajaan. Ketika manusia Neolitik menyimpan jus anggur dalam wadah tertutup, ragi alami pada kulit buah memicu fermentasi dengan sendirinya. Bukti tertuanya ditemukan di wilayah Georgia, dalam budaya Shulaveri Shomu, berusia sekitar 8.000 tahun. Di sana, analisis tembikar menunjukkan residu asam tartarat, penanda kimia khas anggur fermentasi, yang menempel pada dinding bejana. Bukti serupa juga ditemukan di Hajji Virus Tepe, Iran, sekitar 7.000 tahun yang lalu, memperlihatkan bahwa praktik ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkembang di beberapa komunitas Neolitik. Sejak awal kemunculannya, wine tidak sekadar diminum, tetapi terikat dengan ritual, perjamuan, dan struktur sosial. 11. Kacang-kacangan. Lentil, chickpea, dan kacang polong merupakan sumber protein nabati awal bagi manusia. Bukti domestikasinya ditemukan di situs Neolitik Levant dan Anatolia, berupa biji kacang hangus, tanda bahwa bahan ini telah dimasak. Analisis karbon dan morfologi biji menunjukkan pola budidaya terkontrol, dengan usia sekitar 10.000 tahun yang lalu. Kacang-kacangan mudah disimpan, tumbuh di berbagai kondisi iklim, dan menjadi pasangan alami biji-bijian seperti gandum. Kombinasi ini membentuk dasar pola makan pertanian awal. Tanpa kacang-kacangan, asupan protein manusia awal akan sangat terbatas. 10. Ikan kering dan ikan asap. Manusia pesisir sejak awal menghadapi satu masalah besar, ikan cepat membusuk. Di Gua Franchti, Yunani, ditemukan bukti pengolahan ikan berusia sekitar 11.000 tahun berupa tumpukan besar tulang ikan laut. Yang mengejutkan, situs ini berada cukup jauh dari garis pantai, menunjukkan ikan tidak dimakan langsung di tempat penangkapan. Pola ini mengindikasikan ikan terlebih dahulu diproses, kemungkinan melalui pengeringan atau pengasapan, sebelum dibawa ke permukiman. Bukti serupa juga ditemukan di situs Mesolitik pesisir Skandinavia, dengan area khusus untuk pengolahan ikan. Teknik ini memungkinkan manusia menyimpan protein dalam jangka panjang dan membawanya ke pedalaman. 9. Bir. Bir mungkin bukan sekadar minuman, melainkan bagian dari perubahan besar dalam sejarah manusia. Bukti fermentasi tertua ditemukan di Gua Rakevet, Israel, berusia sekitar 13.000 tahun. Di sana ditemukan residu fermentasi biji-bijian pada lesung batu, menunjukkan proses pembuatan bir sederhana telah dikenal sebelum pertanian mapan. Di Mesopotamia, bir kemudian muncul dalam bejana tanah liat dan dicatat dalam tablet paku sebagai bagian dari ransum harian. Pada masa itu, bir berfungsi sebagai makanan cair, bergizi, mengandung kalori, dan relatif aman diminum dibanding air mentah. Karena itulah muncul gagasan bahwa keinginan memproduksi bir secara stabil ikut mendorong manusia mulai bertani. 8. Rumput laut. Bagi manusia pesisir, laut bukan hanya sumber ikan, tetapi juga tanaman. Rumput laut menjadi salah satu makanan alami yang dimanfaatkan tanpa perlu pertanian. Bukti konsumsi rumput laut ditemukan di situs-situs pesisir Asia Timur, terutama dalam budaya Jmon awal di Jepang, berusia sekitar 14.000 tahun. Sisa-sisa organik dan konteks pemukiman menunjukkan rumput laut dikeringkan, direbus, atau dimakan langsung. Sejak masa prasejarah,
Ternyata rumput laut menjadi sumber mineral penting bagi komunitas pesisir. 7. Roti pipih. Sebelum manusia mengenal sawah, sebelum ladang gandum ditanam, bahkan sebelum desa pertama dibangun, manusia sudah membuat roti. Buktinya ditemukan di situs Shubaiko 1, Yordania. Di sana, arkeolog menemukan remah roti hangus berusia sekitar 14.400 tahun, berasal dari budaya Natufian. Roti ini bukan roti empuk seperti yang kita kenal sekarang. Ia adalah adonan kasar dari biji-bijian liar yang ditumbuk dengan batu, dicampur air, lalu dipanggang langsung di atas batu panas atau abu api. Prosesnya sederhana, tapi hasilnya revolusioner. Temuan ini mengubah pemahaman kita. Roti ternyata muncul sebelum pertanian. 6. Bubur gandum. Ketika manusia mulai mengolah biji-bijian liar, cara paling masuk akal untuk memakannya adalah direbus. Bukti arkeologis langsung memang ditemukan pada tembikar Neolitik awal di Levant dan Anatolia, berusia sekitar 11.000 hingga 9.000 tahun lalu, di mana analisis mikroskopis menunjukkan residu pati gandum dan jelai yang dimasak lama dalam air. Namun praktik bubur kemungkinan jauh lebih tua. Di wilayah Eurasia, biji-bijian liar telah dikumpulkan sejak setidaknya 15.000 tahun lalu. Dengan air, panas, dan wadah sederhana non-tembikar, manusia pemburu peramu sudah dapat merebus biji-bijian menjadi makanan lunak dan mengenyangkan. 5. Daging asap. Ketika manusia mulai berburu dalam jumlah besar, muncul kebutuhan untuk menyimpan hasil buruan. Dari sinilah daging asap lahir. Bukti pengasapan daging ditemukan di situs Paleolitik akhir Eropa dan Asia Utara, berusia sekitar 15.000 tahun, melalui pola tulang hewan, area perapian khusus, dan jejak jelaga. Pengasapan memperpanjang umur simpan daging dan memungkinkan manusia bertahan di musim dingin serta melakukan perjalanan jauh. Teknik ini menjadi fondasi awal pengawetan makanan. 4. Sup dan rebusan. Begitu manusia memiliki wadah yang mampu menahan panas, cara makan manusia berubah selamanya. Bukti paling tua berasal dari Guasian Rendong, Provinsi Jiangxi, Tiongkok, tempat ditemukan periuk masak berusia sekitar 20.000 tahun. Periuk ini menunjukkan bekas celaga tebal dan retakan akibat panas tinggi, tanda jelas bahwa wadah tersebut diletakkan langsung di atas api, bukan sekadar untuk penyimpanan. Temuan ini membuktikan bahwa manusia pemburu peramu telah merebus makanan jauh sebelum pertanian dikenal. Umbi-umbian liar, tanaman hutan, dan daging buruan direbus bersama, menghasilkan sup sederhana. 3. Umbi liar. Sebelum biji-bijian dibudidayakan, manusia menggali tanah. Umbi liar menjadi sumber karbohidrat utama bagi pemburu peramu. Bukti pemanfaatan umbi ditemukan melalui residu pati pada alat batu Paleolitik di Afrika, Asia Tenggara, dan Pasifik, berusia lebih dari 20.000 tahun. Umbi mudah diperoleh, kaya energi, dan aman setelah dimasak. Dari sinilah manusia mendapatkan sumber tenaga yang stabil jauh sebelum pertanian dikenal. 2. Sup tulang. Sup tulang adalah bentuk efisiensi pangan paling awal. Ketika manusia telah menguasai api dan memiliki wadah sederhana, tulang yang sebelumnya dibuang mulai direbus. Bukti arkeologisnya terlihat dari tulang yang retak akibat perebusan lama di situs Paleolitik Eurasia dan Afrika, berusia lebih dari 20.000 tahun. Sejak awal, sup tulang bukan sekadar makanan, melainkan strategi bertahan hidup yang memaksimalkan setiap hasil buruan. 1. Madu. Jauh sebelum gula dikenal, manusia sudah mengejar madu. Bukti visualnya terlihat jelas pada lukisan Gua Cuevas de la Arana, Spanyol, berusia sekitar 8.000 tahun, yang menggambarkan manusia memanjat sarang lebah dengan tali sederhana. Ini adalah bukti arkeologis langsung tertua tentang konsumsi madu. Namun kisah madu tidak berhenti di sana. Berdasarkan pola hidup pemburu peramu, dan konsumsi madu yang bersifat universal di hampir semua budaya tradisional, para peneliti meyakini madu telah dikonsumsi manusia sejak puluhan ribu tahun lalu, kemungkinan hingga sekitar 40.000 tahun, jauh sebelum pertanian, tembikar, dan memasak dikenal. Bukti lain datang dari Mesir kuno, di mana madu ditemukan masih utuh di makam-makam kerajaan. Keistimewaannya luar biasa, madu hampir tidak pernah basi karena sifat antibakteri alaminya. Bagi manusia purba, madu bukan hanya makanan, tetapi juga obat, pengawet, dan simbol spiritual.